Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemerintah kembali menaikkan level PPKM menjadi level 3 pasca kenaikan kasus harian COVID-19 akibat varian Omikron. Aturan penerbangan pun kembali mengalami penyesuaian. Informasi selengkapnya akan langsung disampaikan Gema Tanjung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Gema, setelah penetapan PPKM level 3, bagaimana suasana di bandara saat ini? Ya, selamat siang Maria dan juga pemirsa. Saat ini situasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta khususnya di Terminal 3 memang terlihat lebih lengang dari sebelumnya. Jika kita bandingkan dengan awal tahun 2020 dan juga penyesuaian PPKM level 3 memang terjadi penurunan. Meskipun tidak begitu signifikan. Yang kami dapatkan informasi dari Angkasa Pura II yang bertugas di Bandara Soekarno-Hatta bahwa untuk saat ini di Terminal 3 sendiri jumlah penerbangan hanya ada 100 baik kedatangan ataupun keberangkatan dan juga jumlah penumpang. Rata-rata hari ini hanya ada sekitar 8.000 penumpang saja, baik untuk keluar ataupun masuk. Sedangkan untuk penerbangan di Terminal 2 sendiri, ini hanya ada sekitar 150 penerbangan saja untuk kedatangan dan juga keberangkatan. Sedangkan untuk jumlah penumpang ini hanya ada sekitar 18.000 penumpang saja, baik untuk keluar ataupun untuk masuk. Angka ini memang sedikit menurun jika dibandingkan pada awal tahun, di mana jumlah penerbangan di Terminal 2 ini dapat mencapai 200 dan juga Terminal 3 ini dapat mencapai sekitar 120, sedangkan rata-rata penumpang ini di Terminal 2 sendiri biasanya mencapai 20.000 penumpang dan juga Terminal 3 juga mencapai sekitar 20.000 penumpang, tetapi mengalami penurunan di penetapan ataupun penyesuaian saat PPKM level 3 yang ditetapkan oleh pemerintah baru-baru ini. Maria. Bagaimana dengan aturan penerbangan domestik dan internasional sejauh ini, Gema? Ya Maria, memang ada penyesuaian untuk penerbangan domestik dan juga internasional di masa PPKM level 3 ini, di mana untuk penerbangan domestik antar ataupun intra Pulau Jawa Bali, pelaku perjalanan wajib menunjukkan hasil tes antigen 1 kali 24 jam dengan hasil negatif jika sudah melengkapi vaksinasi COVID-19 dosis kedua. Sedangkan bagi pelaku perjalanan yang baru melengkapi vaksinasi dosis pertama saja, ini diwajibkan untuk menyertakan hasil PCR maksimal 3 kali 24 jam. Sedangkan jika ada penumpang anak berusia di bawah 12 tahun yang belum dapat mendapatkan vaksinasi COVID-19, maka diwajibkan untuk menyertakan hasil tes PCR negatif dengan maksimal kurun waktu 3 kali 24 jam dan wajib didampingi oleh kedua orang tua ataupun anggota keluarga yang tertera dalam kartu keluarga. Dan untuk PPKM level 3 ini, pemerintah tetap membolehkan seluruh maskapai untuk mengangkut 100% penumpang di dalam pesawat, tetapi harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat seperti menggunakan masker dan juga menjauhi kerumunan. Sedangkan untuk penerbangan internasional, penumpang pelaku perjalanan yang akan hendak keluar Indonesia diwajibkan menyertakan hasil tes antigen dan juga PCR 2 kali 24 jam dengan hasil negatif, dan diharapkan juga Vaskes yang untuk tes COVID ini dapat terdaftar di Kemenkes dan juga terdaftar untuk Peduli Lindungi. Dan sedangkan untuk WNA yang tiba di Indonesia ini tetap diwajibkan untuk menyertakan hasil tes PCR dengan kurun waktu 2 kali 24 jam dan diwajibkan untuk karantina. Bagi pelaku perjalanan WNI ataupun WNA yang baru tiba di Indonesia diwajibkan karantina selama 7 kali 24 jam jika baru menyelesaikan vaksinasi dosis pertama COVID-19. Sedangkan bagi pelaku perjalanan yang sudah melengkapi vaksinasi COVID akan diperbolehkan untuk melaksanakan karantina selama 5 kali 24 jam. Dan karantina ini akan terkecuali bagi delegasi G20 sehingga pemerintah tetap akan menetapkan hasil tes PCR sebagai persyaratan masuk ke Indonesia. Dan Satgas COVID-19 juga telah menambah personel di sejumlah titik ataupun blind spot yang diperkirakan dapat menjadi penumpang yang baru tiba di Indonesia ini curian agar tidak melakukan karantina, sehingga untuk saat ini Satgas COVID-19 telah menambah sekitar 100 personel di sejumlah blind spot baik di Terminal 3 ataupun 2 untuk mengantisipasi jika adanya penumpang yang akan bertindak ataupun tidak mengikuti karantina, karena untuk saat ini memang karantina masih diwajibkan untuk menghentikan ataupun mengurangi penularan COVID-19 khususnya untuk varian Omikron dari luar negeri.
Untuk saat ini demikian, Maria, kembali ke Anda di studio. Laporan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Gemah Tanjung, terima kasih.